3 hari sejak rakyat menduduki kediaman dan kantor sekretariat Presiden Sri Lanka di Colombo, Presiden Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe tidak diketahui keberadaannya. Pemerintahan Sri Lanka hingga Selasa 12 Juli 2022 mengalami kevakuman. Kondisi ini mengundang keprihatinan dari beberapa negara. Saya itu geli membaca banyak status di Twitter dari beberapa tokoh oposisi yang menyamakan situasi di Sri Lanka dengan di Indonesia. Gak tahu kenapa ya, mereka itu setiap ada momen selalu berpikir untuk menjatuhkan Jokowi. Seperti ada dendam pribadi atau hasrat yang tidak bisa dipenuhi. Situasi krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka seperti sekarang ini bukan hanya masalah satu negara saja, tapi juga menjadi masalah dari banyak negara. Bisa dibilang krisis ekonomi ini sudah mendunia. Mata uang di beberapa negara jatuh karena hutang mereka yang biasanya pakai mata uang dolar Amerika jadi bengkak nilainya. Jumlah hutangnya tetap sih, tetapi nilai hutangnya membengkak karena selisih dari nilai mata uang dolar Amerika dengan nilai mata uang di sebuah negara itu semakin jauh. Amerika juga mengalami inflasi besar dan harga barang di sana terus naik tinggi. Karena itu, untuk mengatasi situasi di dalam negaranya, Amerika menaikkan suku bunganya pada posisi yang tinggi. Dan ini memberatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang kemarin ada di angka 14 ribuan rupiah terhadap 1 dolar Amerika bisa jadi makin lemah dan ada di angka 15 ribu rupiah sampai 16 ribuan rupiah per 1 dolar Amerika. Dan supaya nilai mata uangnya tidak semakin lemah, Bank Indonesia terpaksa harus mengucurkan duit triliunan rupiah supaya mata uang kita nggak anjlok-anjlok amat jatuhnya. Inilah yang nggak mau dimengerti oleh kelompok oposisi yang selalu mempermasalahkan apapun kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu sudah melakukan banyak hal untuk bertahan supaya negeri ini tidak terlalu goyang menghadapi situasi krisis ekonomi dunia ini. Salah satunya dengan terus menggelontorkan subsidi supaya harga barang gak naik tinggi. Sebagai contoh, harga BBM. Harga BBM di negara kita ini sejujurnya sudah gak layak lagi di angka yang sekarang. Kalau melihat harga pasaran, harga Pertalite sebenarnya sudah di angka 17 ribuan rupiah. Tapi Pertamina masih menjualnya di angka 7 ribuan rupiah per liter. Bayangkan coba, berapa subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah supaya harga Pertalite ini nggak naik. Biaya subsidi per liter Pertalite sebesar hampir 10 ribu rupiah per liter. Lebih besar biaya subsidinya daripada harga jualnya. Kebayangkan pemerintah harus mensubsidi jutaan ton liter Pertalite dikali 10 ribu rupiah. Triliunan duit kebakar hanya untuk subsidi saja. Soalnya kalau nggak disubsidi oleh pemerintah, naik sedikit saja harga Pertalite, bisa jadi oposisi akan menyiramkan bensin ke masyarakat dan kemungkinan terburuk adalah chaos. Karena itu, supaya Pertalite tidak naik, dilakukanlah berbagai cara untuk membatasi konsumsinya. Salah satunya dengan membatasi pembelian Pertalite. Orang yang pengen beli Pertalite harus masuk dan mendaftar ke aplikasi. Repot memang, tapi tetap harus ada cara. Meski cara itu juga kelihatannya tidak akan efektif. Cara yang paling efektif adalah dengan mengubah BBM yang berbahan dasar fosil dengan listrik. Tapi ini pun gak mudah dan sebentar karena secara infrastruktur kita belum siap. Harga kendaraan listrik pun masih mahal. Budaya orang Indonesia pun juga belum ke sana. Kecuali kalau mau revolusi seperti zamannya Pak JK dulu yang mengubah budaya memasak dari penggunaan minyak tanah ke LPG.
Harus dipaksakan. Kalau enggak negara akan terus subsidi untuk BBM sekian triliun rupiah setiap tahun. Tapi ya wacana-wacana solusi kayak gini nggak pernah tuh ditawarkan oposisi dalam bentuk apapun. Mereka hanya sibuk teriak ganti Jokowi, apa-apa ganti Jokowi. Seakan-akan kalau Jokowi diganti, penggantinya akan menyelesaikan semua masalah mereka. Nanti kalau ternyata gantinya nggak sesuai dengan harapan mereka, mereka pun akan teriak lagi untuk menggantinya. Bisa saya bilang bahwa teriakan ganti Jokowi itu sebenarnya adalah bagian dari keputusasaan para oposisi sendiri. Mereka sendiri nggak punya solusi selain teriak ganti. Mereka sendiri kalau ada di pemerintahan jauh lebih tidak mampu bekerja seperti Jokowi kecuali hanya bermain citra diri. Begitulah terus yang akan terjadi. Mereka seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong kalau dipukul bunyinya keras seperti mereka. Dan sekarang ketika ada kasus Sri Lanka, mereka kembali teriak supaya Jokowi diganti. Padahal membandingkan situasi Sri Lanka dengan Indonesia itu nggak apple to apple. Sri Lanka sampai krisis menggantungkan dirinya dari impor. Indonesia sejak zaman Jokowi ini mulai menggeser diri untuk membangun produksi dalam negeri. Sri Lanka jumlah hutangnya dari pendapatannya itu sudah hampir 100%. Indonesia jumlah hutangnya masih di bawah 40% dari jumlah pendapatannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Counter narasi mereka dengan narasi mendidik dan mencerdaskan. Kita kasih info ke mereka melawan narasi pembodohan. Gak penting sih mereka jadi pintar. Yang penting kita yang akan jadi pintar karena terus-menerus menggali informasi. Mau jatuhin Jokowi? Mimpi. Jokowi akan semakin kuat brandnya untuk menjadi kompas dalam mencari pengganti yang satu visi dengannya. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.